itu sebenarnya supaya energinya nurnya itu ternaik lagi sampai 1,7. Nah itu nur tes. Nah ini sudah proses, bisa berproses. Jadi ceritanya gini, kalau mau bicarakan gini ya, iya. jadi kan jelas kayak kan jelasnya yang ini. Nah, sebenarnya konsep dasar cahaya nur itu awal, jadi air mani dan telur itu setelah bertemu, ini terjadilah yang namanya energi. Energi kalau bahasa Jawa sebelum papat. Ini dia mempunyai posisi, langsung punya posisi. Yang hijau ini timur, ya, ini bukan salah ya, ini bukan salah. Nanti ada waktu sampai sini. Hijau itu timur, kuning itu barat, merah itu utara, biru itu selatan. Ini penemuan saya begitu. Tapi orang leluhur dulu, biru itu utara, merah itu selatan. Tapi dari analisa saya gali, ternyata orang dulu itu utara selatannya memang dibalik. Di zaman modern baru utara itu atas, selatan bawah. Sebenarnya nggak salah. Ini maklum zaman leluhur itu kan teknologinya belum matang. Nah ternyata yang sekarang sudah disempurnakan, barat utara selatan itu, kalau barat itu kuning, hijau itu timur, utara itu merah, biru itu selatan, hidung. Yang tengah itu putih sama hitam. Jadi ini sudah menunjukkan komposisi warna real. Jadi ada merah, ada hijau, kuning, merah, biru, putih, hitam, sudah benar 6 warna. Aku mau dapat karo ya. Nek bener tak jelasin, nek salah aku meneng sing. Versi saya, kan versi saya, kan salah versi saya atau benar versi saya, versi yang lain monggo, kan versi dari perjalanan masing-masing. Jadi absolut, kebenaran absolut hanya milik Allah. Ya, jadi itu sesuai dengan kadar manusia masing-masing. Setelah berproses, dalam jalannya itu berproses, dia jadilah yang namanya kakang kawah di hari-hari gede besar. Jadi ngopeni air mani dan telur berproses menjadi segumpal darah. Segumpal darah berproses lagi, berputar terus menjadi segumpal daging, berputar terus menjadi janin dan bayi. Terus awal tiupkan tuh. Kalau tiupkan itu dikala usia 120 hari. Nah, angkanya tetap di 12. Nah, 12 pertama kali. Ingat 12 itu misterinya luar biasa. 12. Ini Gusti Anu ini jasa. Akhirnya kata anggaran ya. Tanggal 20. Wah, ya hari ibu. Nanti ada saya kaitkan dengan hari ibu Pertiwi. Nah, ini adalah proses Ibu Pertiwi, langsung nyambung ya. Proses Ibu Pertiwi, terus Allah turunkan sukma sejati atau jiwa dan ruh. Jiwa ini suci, ruh itu suci masih di dalam baginda. Terus berproses, dulu papat tadi masih saling makanan dan segala macam, dia berkembang sampai 9 bulan siap lahir. Kakang kalah jelma menjadi banyu ketiga, air ketuban, menghantarkan, buka jalan nih. Kan kalau nggak ada air ketuban manusia sudah lahir. Bagaimana ke semua kasih kita cerita? Ini terakhir juga ya. Terima kasih kan ada. Ini yang lahir real aja. Kasih itu teknologi. Nah, setelah lahir terus didorong sama si darah. Dorong, kakang kala ada. Cet didorong, lalu gede besar itu keluar, terus keluar. Nah, setelah keluar si kakang kala ini goib lah, berubah, cet menjelma lagi. Sudah berupa wujud, sudah berubah ganti wujud. Jadi sudah tidak lahirnya adalah kakang kala, tapi goibnya sudah sosok, sudah ada sosok. Sudah lagi sebelum lah. Nah, mereka tugasnya adalah mengawal kita, membimbing kita untuk ngasih pelajaran kehidupan, baik itu duniawi maupun spiritual. Tapi karena manusia lahir konsep lagi, tidak berhubung dengan sedulur papat itu makanya. Nah, sedulur papat itu ya iso dadi cahaya, ya iso dadi buta, ya iso dadi cahaya ketuhanan, dia berevolusi. Ini cara Jawa serta Indonesia kan. Itu kan Indonesia itu sebenarnya evolusi. Menjelma
prosesnya evolusi, bukan langsung cuk tahun ini bukan. Ada proses evolusi. Jadi semua itu evolusi. Ya, evolusi. Jadi nggak sekonyong-konyong betul. Ya sekonyong-konyong betul kan beda cerita. Nah, karena manusia lupa, sehingga dia dominasi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu dulu apa tadi yang hawa nafsu tadi berubah jadi buta, jadi karakter, jadi buta. Nah, jadi buta. Nah, ini orang Jawa dulu kan nggak bisa nulis tentang leluhur kita dulu. Kalau jadi buta, akhirnya kudu dijogo, kayak apa tuh? Tuh cet, jadi apa namanya kepolo. Kalau kita jangan juga nafsu kita tambah kacau, dia harus dibuang. Simbolnya ditaruh di depan. Itu ya di depan, artinya supaya di dalam diri kita nggak ada sifat toh. Nah, itu salah satu sifat jelek. Sifat positifnya nurani, kita selalu dipimpin oleh jalan kebaikan. Itu sebenarnya saudara kita sendiri. Nah, terus ini kalau kita terus mendekatkan diri pada Allah, ingat-ingat terus, ini akan berevolusi juga yang belum apa tadi bisa berubah menjadi cahaya. Berubah cahaya. Nah, sebelum berubah cahaya, sedulur papat tadi ya bisa membuat kita baik, bisa membuat kita jahat. Kalau kita niatnya jahat, dia berevolusi jadi jahat. Kalau niatnya baik, berevolusi menjadi baik. Bentuknya buta atau cahaya. Karena kita ingin mendekatkan terus pada Allah, amalia berkebajikan, makanya cahaya muncul. Ini berproses. Ini sebenarnya tahap kedua kalau saya lihat. Di level 2 ini. Di level 2 cahaya ini kalau bahasa orang Islam namanya makom. Nek wong Jawa ngarani nyambung karo sedulur papat. Manunggal karo sedulur papat. Jadi diarahkan jalan-jalan kebaikan. Di atas ini ada lagi cahaya. Cahaya ini nanti yang level ketiga dinamakan cahaya dewata kalau Jawa. Cahaya dewa. Dewa itu adalah nur. Nur itu adalah cahaya. Bahasanya kemudian ngarani dewa. Nek bahasa Indonesia cahaya, sinar. Nek bahasa Arab nur. Nah di sana ini yang An-Nur tadi ayat yang dibaca surat An-Nur 35 itu level 3. Jadi level 3, level 2, level 1 sama dasar itu nyambung satu arah, satu garis lurus. Karena orang Jawa bilang tali jagat menyambung. Kalau manusia sudah menemukan tali jagat nyambung ini, itu yang dinamakan sangkang parangit jumati. Tahu jalannya kembali ke Tuhan. Nah, tahu jalannya kembali ke Tuhan. Nah, kalau orang tahu jalan kembali ke Tuhan, otomatis kebajikan akan menjadi utama. Kalau dia harus membersihkan hatinya dan bersifat welas asih. Nah, ini ajaran agung para leluhur kita dulu. Nah, saya dari orang Islam, tapi saya menggali karena seorang Jawa. Ada apa dengan leluhur saya? Saya gali, saya cari. Kita ilmu tasawufnya, ilmu sufinya, ilmu hakikatnya, ternyata nyambung pada dasarnya. Saya akan lebih paham karena saya dasarnya orang Jawa. Jadi paham, hanya bahasa yang berkata manusia itu keringetan. Padahal hakikatnya sah. Nah, makanya ini masih banyak pengembangan warna-warni. Di level 3 ini nanti ada bintang, cahaya bulan, cahaya tombak. Cahaya ini kalau di dalam ilmu Jawa kuno sampai dinamakan nawasana. Jadi sempurna manusia itu level 9. Jadi aslinya ini Solo. Kapal kanan, empat kiri, yang tengah itu asli. 9 ini ya satu ini ya 9. Nah, itu intinya tadi di para wali, terus apa namanya? Kalau beliau Rasul ya sangat sempurna. Sangat sempurna. Tapi sekarang ini kita beliau sangat tinggi sekali. Terus kita juga ngomong juga aja. Nah, makanya tidak heran kalau para leluhur kita kaca-kaca Jawa Mataram, kadang-kadang dia ada di pasar, kadang-kadang dia ada di Jakarta, atau ada yang bilang di luar negeri, ada lagu-lagu. Itu karena kalimat dia lumayan, tapi lumayan bagus. Kalau saya bilang sempurna, saya nggak berani. Kalau tidak mendekati sempurna. Kalau yang saya sempurna, kalau pahamnya kita semua masuk secara sempurna. Tapi kalau wali, kalau leluhur Jawa, khususan yang saya dalami kaca-kaca Mataram, itu sangat tinggi. Yang dekat adalah HB8. HB8 itu sangat luar biasa. HB9 juga luar biasa, tapi HB8 itu luar biasa. Dia menemukan proses kejadian sebelum ada manusia. Maya kumpul, juga dicek. Saya sendiri dunia maya enggak. Tapi saya sempat menyaksikan cerita Maya kumpul yang ditayangan 200 tahun sekali. Ya, seperti Pak Namu ya.
dia bagaimana mencetak umat menjadi ahlak yang mulia. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, semua dimensi ini, berbagai macam warna ini kalau sinergi selaras maka menjadi satu indah. Itulah yang dinamakan seni. Hidup itu memang seni, termasuk makhluk juga seni. Ini cikal bakal karakter manusia. Kalau kuning itu mengarah ke kemuliaan, kalau hijau mengarah ke kesuburan, kalau merah mengarah ke kekuatan, semangat, gairah. Kalau hitam adalah kekuatan murni, kalau biru adalah istilahnya itu tempat tertinggi, ahli sumpah. Jadi warna ini membawa nama, membawa maksud, membawa karakter. Kalau sampai banyak hijau, maka sampai akan lebih banyak waktunya hati sampai untuk melayani Tuhan. Kenapa orang Islam banyak ngambil hijau, sedangkan surga juga hijau? Ternyata ada karakteristik warna. Gitu. Kenapa mesti putih? Putih itu adalah simbol kesucian. Dan memang kalau Allah kerjakan menambah nurul al-qudus itu warnanya putih. Kalau datang kepada cahaya suci, dan warnanya putih. Jadi manusia setelah banyak kekotoran-kotoran hati, yang harus ditemukan adalah cahaya putih untuk membersihkan. Kunci utama kehidupan adalah qalbu. Bukan qalbu. Qalbu dulu baru. Sepintar-pintar manusia kalau qalbunya gelap maka salah akhlaknya. Sebodoh-bodohnya manusia kalau qalbunya bersih maka akhlaknya tetap baik. Qalbu ini sangat penting. Sekarang banyak manusia yang lupa bagaimana proses pembersihan qalbu. Tapi bagaimana proses mencerdaskan otak dan dunia. Tapi bagaimana proses mencerdaskan qalbu. Ini adalah PR kita bersama. Dan orang saya akan menciptakan menulis buku tentang jati diri, tulisan seperti saya terkait. Nah, coba ambilkan buku yang mobil belakang ada buku 2. Boleh tanya Pak tadi menarik ada di awal disebutkan ada warna putih di tengah Pak. Oh ya, gini. Peta apa itu? Nah, dari perjalanan saya, pengalaman saya, dan saya meyakini itu dari beberapa buku yang saya dapat, informasi dari guru saya. Awal penciptaan Allah menciptakan alam semesta itu pertama adalah titik hitam. Titik hitam. Jadi kalau bahasa kami itu hitam, kalau bahasa fisikanya itu kalau tidak salah nebul. Salah nebul ini atau titik hitam ini pertama berposisi titik dasar. Sekian tahun saya tidak tahu. Saya belum bisa ketemu absolut kebenarannya berapa ratus tahun, ribu tahun saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami, logika saya dan kata batin saya, evolution, akhirnya dengan putaran tadi hitam menjadi ada titik di tengah. Maka pertama adalah titik hitam, setelah itu tengah kayak gini. Sini kanan putih, ini hitam. Kalau di Cina itu yin dan yang. Kalau kita hitam putih benar ya. Kalau saya paham. Nah, yin dan yang itu, yang putih ada titik hitam, yang hitam ada titik putih, simbol bahwa seputih-putihnya manusia ada titik hitam. Sehitam-hitamnya manusia ada nilai kebaikan. Nah, setelah ini berproses, hitam dan putih di tengah tadi, akhirnya menjadi warna abu-abu, ini juga ada abu-abu. Berproses terus, berkembang menjadilah tak terhinggapan. Aslinya tak terhinggapan. Karena setiap warna memiliki gradasi 20 gradasi. Sesuai dengan sifat Allah sekarang 20 sifat. Karena cara pada tasawuf itu ya letaknya 20 gitu. Andai nabi satu malam nggak sampai. Nah, setelah itu bermacam-macam warna. Nah, kalau manusia dalam kotoran kegelapan, terus dia menemukan kesadaran atau ada yang mimpin, maka Allah yang bisa membersihkan kalbu kita. Nah, waktu Allah menurunkan cahaya kesucian, itu warnanya putih. Agar di hati kita yang hitam tadi menjadi putih. Kalau warna putih otomatis membawa karakter kebaikan, membawa karakter kebajikan. Hitam itu kan ada 2, hitam pekat sama hitam asap. Beda. Kalau hitam asap adalah kegelapan, kalau hitam pekat adalah kesejatian. Ini kalau cara Jawanya begitu. Nah, setelah hati itu bersih, maka dia bisa dapat cahaya hijau. Kalau Allah menurunkan
rahmatan, maka cahayanya itu warna hijau. Nah, sehingga kalau orang punya karakter warna hijau, putih dan hijau, dia menerangi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, padang orang Jawa, padang sama orang lain itu tulus gitu, ikhlas. Tidak ada embel-embel, artinya aku kudu sakmene, kudu bayar aku tidak ada. Jadi memang dia ikhlas menolong orang lain, menerangi orang lain. Tapi kalau gimana Gus, orang itu menerangi orang lain tapi ngeyel, harus punya angka, jadi didominasi lah misalnya. Jadi hijaunya tidak campur putih, tapi hijaunya campur putih. Jadi karakter kita itu berawal dari cahaya. Begitu. Nah, di sini ada di jati diri ini juga saya ceritakan beberapa istilahnya membawa karakter kita. Kalau amarah itu warnanya merah, nafsu amarah di sini saya kupas. Cara mudah menemukan, cara mudah mengenal dan menemukan jati diri. Kalau hijau adalah bentuk rahmatan. Kalau kuning ini kemuliaan. Jadi kalau orang itu punya nama baik, kayak Gusti ini nama baik melayani umat, jaminan kuning tuh, tentu nggak orange ya. Orang penderitaan, orang sore itu penderitaan. Karena Rahwana itu munculnya sore. Yang paling bagus orang pagi. Apalagi baru nanti Gusti ini nanti aja. Jadi dominan, jadi kuning ini warna kemuliaan. Terus hijau warna kesejahteraan, ketulusan, menolong orang lain. Merah warna semangat, tapi kalau lepas kendali menjadi ego dan sombong. Tapi kalau dicampur putih, dia akan menjadi lebih lembut. Semangat, tapi hatinya tetap lembut. Kayaknya saya gitu ya. Semangat puas sebenarnya, tapi hatinya tetap lembut. Nah ini sejelas, dan ini salib dan kebajikan juga sama. Bagaimana kalau ini putar terus, ini akan menjadi salib dan kebajikan. Putar, sampai nanti bening, laksana kaca yang tidak disentuh api, dia menerangi alam semesta. Itulah yang namanya rahmatan. Kalau Rasulullah tingkatannya rahmatan lil alamin. Kalau saya ya tidak berani beda kelas jauh. Kelas kita itu paling hanya rahmatan, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap teman-teman gitu. Kalau Rasulullah lahir badan alamin seluruh alam semesta. Itu luar biasanya, ya. Luar biasanya di situ. Nah, ini nanti akan terus meningkat dengan proses salib dan kebajikan, dia akan sampai kepada cahaya yang paling tinggi. Cahaya yang paling tinggi kalau di dalam ilmu Jawa kuno cahaya dewata. Cahaya dewata. Nah, kalau di dalam bahasa kami, pengetahuan saya, itu adalah alam nur. Alam nur. Jadi ada alam nur, ada alam cahaya, berbagai macam tingkatan leveling. Ada di surat An-Nur ayat 35. Nah, itu ini baru sebagian kecil. Kalau dibuka itu luas sekali. Tak cukup, tak berangkat. Tahun Jadi luar biasa, ini memang alhamdulillah adalah sangat bisa menggambar ekspresi. Jadi ini pun bisa menjadi nanti bentuk-bentuk atau senjata. Nanti akan apa dominannya? Jadi kenapa orang Jawa atau yang lain ada orang itu pegang senjata atau pegang kendil? Kendil yang ada air. Kendil itu air suci. Air suci itu maksudnya dia menerangi orang lain. Menerangi orang lain, dikasih minum air lain. Kalau bahasa Jawa air kehidupan. Air kehidupan. Banyu kumitosan. Itu. Setahu saya juga Jawanya nggak begitu detail karena maklum keturunan Jawa besar di Sumatera dan Kalimantan. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Penjelasan dari saya, jadi ini menginspirasi kita untuk kita lebih mendominankan mana. Kenapa paling puncak kuning dari sisi warna itu? Kuning adalah air. Jadi kalau Allah menurunkan cahaya al-karim, laqad za'akum minal wahyi, maka dia pertimbangannya. Nah, kalau orang Islam, para tokoh-tokoh alim ulama makanya disebut al-muka yang dimuliakan. Jadi simbol adalah simbol kemuliaan. Makanya makna juga mulia. Ini kata ini. Nah, jadi orang-orang suci pun banyak memakai warna kuning, putih. Itu mengandung simbol karakter, simbol perilaku. Nah kalau misalnya cahaya gelap hitam semua nggak ada, atau merah semua nggak ada.
suara. Ini saya memang didominasi warna biru. Biru itu kalau bersifat psikologis introvert. Saya itu bisa introvert, bisa ekstrovert. Sendiri bisa, untuk orang banyak bisa. Dominasi warna. Nah di sisi lain biru itu juga tempat ahli sumpah, tempat tertinggi, langit segala macam biru. Makanya orang-orang yang didominasi biru pasti akan terkonek dengan yang namanya biru. Itu sasar saya sama Kristiani. Ide itu kan bahasa Indonesia selatan kan? Selatan itu Pak selatan nanti itu terkonek sama ide. Itu konek ya biasa. Jadi semua manusia sebenarnya punya elemen dasar. Ada 6 kalau di pelajaran ada yang 4, ada yang 5 meskipun nggak masalah, tapi hakikatnya saya berikan 6. Hitam, putih. Kalau abu-abu itu bahasa hitam dan putih. Hitam, putih, hijau yang ketiga, tapi yang keempat kuning, yang kelima adalah merah, yang keenam adalah biru. 6 karakter dasar warna dari sudut pandang pengetahuan sebenarnya. Kebenaran absolut tetap milik. Boleh saja orang lain warna yang lain itu lebih apa tapi lagi itu adalah jalan sendiri. Kalau ini sudah mau sudah berputar, energi itu berputar spiritual. Apa spiritual? Apa namanya? Spiral, naik ke langit. Dan saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sambung ya.